Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala jami'i umurina fid dini wad dunya. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa ala kulli man ittaba'a hudahum ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipantaskan untuk mendapatkan fadilah kemuliaan sholat. Kemudian kita sejenak duduk untuk melanjutkan kembali kajian kita. Kita masih ada pada hadis yang ke-35 tentang prinsip-prinsip persaudaraan di dalam Islam. Subuh kemarin kita sudah membicarakan tentang hasud. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan rumus persaudaraan. Yang pertama itu adalah la tahasadu, jangan saling iri hati, jangan saling mendengki. Justru kita ini mesti melatih diri untuk senang, ikut gembira dengan kesenangan, kegembiraan yang didapatkan oleh saudara kita. Jangan malah kemudian kita yang sakit hati. Kenapa? Karena itu tidak ada yang rugi ya, kecuali diri kita sendiri, terutama yang terkait dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali itu malah memasukkan hasad itu dalam bab tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, ini bab dosa besar sekali. Jadi sebenarnya ketika kita hasud dengan seseorang, itu pertama kali kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki memberikan limpahan nikmat kepada saudara kita, mungkin tetangga kita atau mungkin kerabat kita. Lah kok kita malah marah, kemudian menginginkan hilangnya nikmat itu dari tetangga kita itu umpamanya. Bahkan sampai melakukan upaya-upaya, baik itu upaya-upaya dengan ucapan-ucapan atau dengan tindakan-tindakan nyata yang kemudian bisa merugikan orang lain. Itu jangan sampai. Itu kalau itu terjadi maka rusaklah ukhuwah ini, rusak persaudaraan. Kemudian rumus yang kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yaitu wala tanajasu. Ya, wala tanajasu. Itu kalau kita sederhanakan maknanya, jangan saling menipu di dalam jual beli, dalam bertransaksi. Nah, jangan saling menipu di dalam bertransaksi. Ini yang akan kita sedikit kaji pada subuh hari ini tentang an-nahyu anin najasi. Larangan bai'un najash, jual beli najash. Ini satu istilah fikih. Apa yang dimaksud dengan bai'un najash? Wa huwa, yaitu ayyazida fi thamani sil'ah yunadi 'alaiha fis suqi wa nahwihi wala rubbata lahu fi syira'ihi bal biqasdi ayyadurra ghairah. Ya, kalau secara sederhana ada
produsen barang atau penjual. Nah, kemudian melakukan rekayasa pasar untuk menaikkan harga barangnya itu. Jadi dia lakukan rekayasa pasar. Caranya dia menciptakan permintaan palsu. Jadi, seolah-olah produknya itu atau barangnya itu banyak yang berminat dan stoknya tinggal sedikit. Yang kemudian itu berimbas pada naiknya harga barang tersebut. Jadi secara sederhana, jadi seumpama ada pemilik konter handphone punya karyawan, katakanlah karyawannya ada beberapa orang, kemudian dia rekayasa. Ya, nanti kalau ada orang yang masuk lihat-lihat, kalian masuk juga pura-pura sebagai pembeli. Ya, kemudian lakukan penawaran, ya, saling bersaing di dalam harga. Agar apa? Agar pembeli yang sebenarnya ini, orang yang benar-benar ingin membeli ini, kemudian katakanlah terpengaruh, terprovokasi untuk membeli produk itu, membeli HP tersebut dengan harga yang paling tinggi. Jadi secara simpel itu Bai'un Najas itu semacam menciptakan persaingan, tapi persaingannya itu palsu. Jadi ada orang yang tidak bermaksud untuk membeli, tapi hanya memprovokasi supaya orang yang menjadi target ini nanti membeli itu barang dan membelinya itu dengan harga yang tinggi. Ini namanya An-Najasyi. Secara khusus maknanya seperti itu. Ini banyak sebenarnya, ya, terutama dalam bursa saham, ya, kemudian perdagangan mata uang. Ya, ini praktek-praktek seperti ini sering dilakukan. Ya. Makanya kita kenal itu ada profesi sekarang ini yang katakanlah gampang sekali orang mendapatkan uang, itu namanya menjadi influencer. Ya. Ya, ini terutama biasanya orang-orang terkenal, ya, biasa selebriti, artis. Ini yang digunakan untuk orang-orang yang punya apa istilahnya itu, punya followers, ya, punya pengikut banyak, mungkin di media-media sosial, ya, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, mereka ini biasanya digunakan untuk katakanlah menyebarkan isu-isu, ya, bahwa ini ada saham ini prospeknya lagi bagus, ya, banyak orang berminat. Ya. Jadi akhirnya kemudian ada yang punya saham itu sendiri melakukan pemesanan palsu, atau bahkan sudah melakukan pembelian. Memang membeli, jadi dia membeli sahamnya sendiri sebagai pancingan, agar apa? Agar tercipta sentimen, ya, di dalam pasar itu. Ini kemudian rame-rame orang beli saham itu, lalu harganya kemudian sudah tinggi. Yang punya saham ini kemudian menjual lagi sahamnya itu. Nah, dia melakukan aksi ambil untung namanya ini. Nah, ini namanya Najasyi. Nah, ini hukumnya bagaimana? Wa hukmuhu, hukumnya itu haramun ijma'an. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya melakukan persekongkolan, melakukan rekayasa yang kemudian akibatnya merugikan orang lain. Kenapa ini diharamkan? Li'annahu ghasyun, karena itu adalah penipuan. Ya, terserah kita mau menyebut apa, atau mungkin orang membuat regulasinya, ada undang-undangnya, tapi undang-undang ini juga, ya, sering direkayasa juga. Memang sengaja
bagaimana supaya penipuan, penggelapan ini kelihatannya tidak melanggar undang-undang, maka dibuatkan undang-undang. Ya, ada orang menyebut regulasi, tapi sebenarnya itu penipuan. Ya, wa khadi'atun, dan itu pengkhianatan. Hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa menghilangkan berkah dalam kehidupan ini. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, man ghasyana, ya, atau man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, yang melakukan pemalsuan, menipu orang, Nabi katakan falaysa minna, bukan golongan kami, bukan golongan kami. Baik, itu dalam konteks terbatas dalam jual beli. Ya, kemudian ada tafsirun a'ammu lin najshi. Ada pengertian najshi secara meluas atau secara umum. Wa yasihhu, dan bisa juga ayyu fassaran najsha fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menafsirkan atau memaknai larangan najasyi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bima huwa a'ammu mimma sabaqah, ya, dengan pengertian yang lebih luas daripada sekedar praktek jual beli, ya, seperti yang kita contohkan tadi itu. Dia melakukan rekayasa pasar, permintaan palsu, nah, termasuk tadi malam saya baca-baca itu beberapa contohnya itu. Jadi seumpama ada orang yang katakanlah punya warung ini sepi, punya warung sepi, lalu kemudian dia melakukan merekayasa. Hanya dia undanglah beberapa orang, ya, itu pura-pura sebagai pembeli. Kalau pagi-pagi tiba-tiba orang antri di situ, berjejer di situ untuk membeli. Padahal semua orang yang antri ini itu orang suruhannya dia, pura-pura membeli. Untuk apa? Untuk memberikan kesan bahwa wah, ini warung laris. Ini juga termasuk najasyi. Ya, jadi di situ ada unsur khadi'ah, ada unsur rekayasa, penipuan. Nah, ini kita perlu hati-hati. Baginda Nabi SAW sabdakan, man ghasyana, barang siapa yang menipu kita, nah, barang siapa yang menipu falaysa minna, bukan golongan kami. Ya, bukan cuma kepada sesama muslim, ya, bahkan kepada saudara-saudara kita yang non muslim pun jangan sampai kita melakukan ini. Kemudian makna najasyi ini bisa kita uraikan secara meluas. Ya, kenapa? Lianna makna najasyi fil lughah, karena secara bahasa najasyi itu adalah itharatus syai'i bil makri wal hailah wal mukhada'ah. Nah, jadi melakukan makar, melakukan tipu muslihat, jadi persekongkolan jahat, gitu ya, persekongkolan jahat. Jadi wahina izin pal makna, maka maknanya adalah ketika Nabi mengatakan la tanajashu, artinya adalah la tatakhada'u, jangan kalian saling mengkhianati. Wala yu'amilu ba'dukum ba'dhan bil makri wal ihtiyal, jangan saling bersekongkol jahat, ya, di antara kalian, wa isalul adza ilaihi, yang kemudian menyakiti atau merugikan orang lain. Bukan cuma dalam masalah jual beli, tapi terutama yang banyak terjadi hari ini kita saksikan adalah
rekayasa kasus yang terkait dengan kriminal. Nah, ini terutama mohon maaf ini kalau pelakunya itu adalah aparat. Nah, ini antara aparat dengan aparat yang lain ini mudah sekali saling apa namanya ini kong kali kong. Ini yang dirugikan ini orang-orang kecil. Ini kita apa namanya ini ada yang ada ibu guru ini ya, ada ibu guru di daerah Sulawesi Utara, bukan, maaf, Sulawesi Tenggara. Ya, ini di apa namanya di katakanlah dikriminalkan, gitu. Ya, dikriminalkan. Kenapa? Karena ya, jadi ini lama-lama nanti orang ini takut kalau anaknya ini berteman dengan anak apa namanya ini anak penegak hukum. Kalau ada apa-apa ini bahaya. Jadi ini termasuk itu persekongkolan gitu. Jadi kalau sudah pengusaha ini bersekongkol dengan politisi umpama, atau politisi ini bersekongkol dengan aparat-aparat hukum, sudah selesai. Nah, ini yang rugi ini adalah orang banyak, orang kecil yang dirugikan. Nah, akan tetapi ada satu hal yang perlu diingat. Dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala firmankan wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Perhatikan bahwa sesungguhnya akibat dari persekongkolan jahat itu pasti akan kembali menimpa pelakunya sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala jamin. Pasti akibatnya itu akan kembali menimpa pelakunya sendiri. Nah, ini kita kemarin belajar dari kasusnya Pak Irjen Sambo ini. Ya, lihat bagaimana ini kasus ini direkayasa dengan melibatkan sekian banyak orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, betul-betul. Tapi kita lihat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kebenaran dengan caranya sendiri. Jadi mengungkapkan kebenaran dengan caranya sendiri. Yang tidak pernah diprediksi oleh orang-orang yang melakukannya. Jadi tidak ada rencana makar yang sempurna. Nah, ini bisa kemudian gagal hanya karena lubang setitik lubang, inilah yang kemudian membongkar terjadinya makar ini. Jadi wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena akibatnya pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wal makru wal khudda'u finnar. Jadi pelaku persekongkolan jahat, penipuan, ini semua orang-orang yang telah menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi fayadkhulu ma'at tanajusi al-manhi anhu huna, maka masuk di dalam at-tanajus yang terlarang adalah jami'u anwa'il muamalati bil ghasyi wa nahwi. Jadi semua bentuk-bentuk muamalah, bentuk-bentuk transaksi materi, ya, transaksi harta, bil ghasyi yang mengandung unsur penipuan. Contohnya kata dalisil uyubi, nah, seperti menutupi cacatnya barang, barang jualan ada cacat ditutupi. Wa nahwiha dan semisalnya, termasuk juga wa khalatil jayyidi birradi, jadi mencampur barang bagus dengan barang yang jelek. Jadi mencampur barang bagus dengan barang yang jelek, atau yang bagus taruh di atas kemudian di bawah ini yang di atas ini kering tapi yang di bawah ini basah-basah. Nah, ini juga, ini semua termasuk apa namanya? Termasuk at-tanajus. Nah, janganlah itu kita lakukan kepada saudara kita seiman
juga kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman, akan tetapi mereka hidup berdamai dengan kita. Contohnya ya masyarakat di apa namanya di, jangan sampai kita mengatakan itu orang kafir saja tidak, jangan. Ya. Wa yajuzu, ya. Meskipun demikian ya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yajuzul makruh, ya, boleh melakukan apa namanya ini makar, katakanlah tipu muslihat, abiman kepada orang yahillu azahu, yang halal untuk disakiti. Dia ada orang yang halal disakiti, siapa itu? Wa huwa al-harbiyyu, yaitu kafir harbi, ya, kafir yang memusuhi, kafir yang memerangi orang Islam. Tapi karena orang kafir ini ada dua macam, non muslim ini ada dua macam. Pertama ada yang harbi, harbi ini ada permusuhan. Ya. Kemudian yang kedua ada yang zimmi, zimmi ini yang hidup berdampingan dengan damai dengan kita. Itu tidak boleh. Nabi SAW sebutkan, ya, siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, itu saya sendiri yang akan menjadi penuntutnya nanti di akhirat. Nabi katakan, siapa yang menzolimi orang-orang zimmi, orang-orang non-muslim yang hidup damai berdampingan dengan kita, Nabi katakan siapa yang zolimi mereka, siapa yang tipu mereka, saya sendiri yang akan menjadi penuntutnya. Saya akan tuntut dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Inilah dulu kajian kita pada subuh hari ini. Masih ada beberapa hal yang diarahkan atau yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjaga ukhuwah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita subuh hari ini dengan beristighfar kepada Allah, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.